media kreatif ataupun media kontennya lempar-lemparan nih? Boleh. Oke, dulu ya. Kalau kreatif tadi udah kreatif kayak konten gak sih sekarang? Lempar. Mau suin atau mau gimana nih biar mau ngejawabnya nih? Tadi kan udah Adit, terus tadi minta ayo mau siapa duluan? Bisa tetap konsisten. Aku tekannya sekali lagi konsisten. Halo guys, welcome to Cahaya Talks, Konsilium Harmonia Talks bersama Bebel dan Kia, the voices of Cahaya Talks. Nah Bel, di episode sebelumnya kita kan udah ngobrolin soal administrasi, keuangan, dan komunikasi di balik layar parlemen nih. Kira-kira di episode kali ini tuh kita akan ngobrolin tentang apa sih Bel? Tapi Niki, sebentar dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan seru, gimana kalau kita perkenalan dulu nih, biar makin dekat nih sama teman-teman semuanya. Halo guys, perkenalkan nama aku Bel Variana Nur Islami dari Biro Humas. Yang pastinya hari ini akan menemani teman-teman semua dan menjadi host pada episode hari ini. Dan tentunya aku nggak sendiri nih. Siapa sih di samping aku? Halo teman-teman semuanya, aku Saskia Ayla Hairani yang akan menjadi co-hostnya Belva nih. Dan di episode kali ini tentunya aku akan menemani kalian untuk ngobrol seru mengenai Konsilium Harmonia. Tapi Niki, ngomong-ngomong Konsilium Harmonia, kalian ada yang sadar nggak sih ada yang beda nih dari kita? Ada yang sadar nggak sih kira-kira? Apa tuh ya Bel? Nah hari ini ternyata kita udah nggak pakai batik bebas lagi nih, tapi kita hari ini pakai PDH resmi MPM UPN Veteran Jakarta Parlemen Konsilium Harmonia. Nah Bel, yang bikin kita makin menarik itu adalah di PDH kita ini tuh ada nuansa batiknya, yang dimana nuansa batik itu mencerminkan kita sebagai mahasiswa Indonesia. Wah, pastinya makin berasa ya vibes parlemennya dan juga makin beridentitas, makin siap, dan tentunya kita akan makin keren nih hari ini. Betul banget Bel. Nah, kita langsung aja nggak sih lanjutin obrolan kita nih guys. Nah, di episode kali ini kita akan membahas behind the screen strategi media dan kreasi konten parlemen Konsilium Harmonia. Yeay, dan tentunya kita hari ini akan ngobrol langsung bersama teman-teman Biro Humas. Dan tentunya kita hari ini akan ngobrol langsung bersama teman-teman Biro SMS. Tapi ya Ki, fun fact-nya, teman-teman Biro SMS ini punya dua deputi loh. Yang pertama, deputi media kreatif sama deputi media konten. Yang tentunya fungsi dan peran mereka di MPM UPN Veteran Jakarta berbeda nih. Oke. Nah guys, daripada kita makin penasaran, langsung aja nggak sih kita panggil nih narasumber kita. Stay tune terus ya guys. Nah, sekarang kita udah bersama para narasumber kita hari ini nih. Boleh dong kakak-kakak kenalin ke teman-teman semuanya, siapa sih kalian? Oke, dari aku dulu. Halo semuanya, aku Nasa Disya Putri, biasa akrab dipanggil Disya. Aku di tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Biro Sosial Media Spesialis. Halo semuanya. Oke, mungkin ke aku. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Miftah Taufik Setiawan, biasa dipanggil Miftah. Di sini aku diamanahkan menjadi Kepala Deputi Media Kreatif. Halo semuanya. Halo Miftah. Ya, kalau aku adalah Nanda Ditya Krisna, biasa dipanggil Adit. Aku di sini menjabat sebagai Kepala Deputi Media Konten. Halo Adit. Pastinya senang banget ya kita semua bisa ngobrol bersama kakak-kakak nih di sini. Kalau gitu kita lanjut aja nggak sih Bel ke segmen obrolan kita nih. Oke, betul banget. Mungkin kita sebagai pembuka kita tanya soal peran dulu kali ya. Boleh dong kakak-kakak semuanya kasih tahu peran kalian sebagai Biro SMS, Deputi Media Kreatif dan Deputi Media Konten itu gimana sih di MPM Veteran Jakarta ini? Oke, mungkin bisa mulai dari aku in generalnya aja ya. Untuk Biro SMS sendiri, kita tuh sebenarnya punya peran sebagai media visual ataupun kayak ibaratnya branding or wajah dari Parlemen MPM sendiri. Kenapa sih kita bisa dibilang sebagai wajah? Karena kan pastinya orang awam kalau misalnya ngecek atau nge-stalking ya akun Instagram suatu identitas orang awam kan pasti dicek dari Instagramnya nih. Nah, gimana cara kita nge-present? Oh, ini loh MPM tuh, yaitu hasil dari kerja dari SMS sendiri dengan menghasilkan konten ataupun feeds yang bagus biar orang-orang tuh bisa mendapatkan insightful terkait informasi apa aja sih yang didapat dari MPM UPN Veteran Jakarta. Mungkin bisa dari media kreatif ataupun media kontennya lempar-lemparan nih. Boleh. Oke, dulu ya. Kalau dari perspektif medcre atau media kreatif, kalau dariku itu medcre itu lebih berfokus kepada mengelola
brandingan MPM UPNVJ itu dari segi desain grafis, baik itu dalam mengelola feeds ataupun mengelola berbagai kebutuhan desain grafis dari BBK lain gitu guys. Oke, kalau dari Deputi Media Konten sendiri, kita yang mengelola konten berupa video. Jadi misalnya yang ada konten di Reels, di TikTok, di YouTube juga. Terus kita juga memanage jadwal publikasi. Jadi kita ngatur-ngatur jadwal publikasi supaya jadwal yang ada di akun sosial media MPM UPNVJ sendiri itu nggak bentrok. Gitu sih kalau dari aku. Jadi peran Deputi Media Kreatif dan Media Konten itu banyak banget ya teman-teman. Nih Kak, kalau ngomongin soal media nih, sebenarnya di SMS itu kan punya strategi kan ya. Nah, kira-kira kakak ini tuh strateginya gimana sih dalam menentukan arah konten di parlemen? Lebih fokus ke arah yang dituju atau apa sih Kak pesan yang pengen kakak sampaikan gitu? Oke, mungkin untuk diri strategi sendiri, SMS tuh dari awal tuh kita punya tujuan tuh satu tujuan nih teman-teman, gimana cara kita untuk menghasilkan visualisasi konten itu untuk dapat sampailah ke audiensnya, dimana kan sebenarnya tugas kita ini kan mengaspirasikan untuk Kema UPNVJ sendiri. Nah maka dari itu informasi yang masuk ke kita coba untuk hasilkan secara visualisasi untuk nanti itu kita posting nih di GMPM biar orang-orang dari Kema UPNVJ itu bisa tahu informasi apa aja sih yang udah ada di MPM ataupun di UPNVJ biar mereka juga bisa membaca teman-teman. Mungkin dari konten atau kreatif, tadi udah kreatif kayak konten gak sih sekarang? Oh, dilempar. Ya, kalau dari aku sendiri ya, untuk strategi kontennya itu pastinya konsistensi dari sebuah konten sendiri ya, mau dari feeds atau mau dari berupa video sendiri. Jadi karena kalau tingkat konsistenan itu dimulai itu supaya kita engagementnya selalu bisa naik terus. Jadi konten kita apa yang disampaikan itu selalu dapet lah ke Kema audiensnya itu. Mungkin dari media kreatif. Oke, kalau dari Medcray itu sebenarnya kita mungkin aku jelasin dari awal ya, mungkin terkait penentuan template. Jadi itu kita per 3 bulan kita itu punya template-nya sendiri gitu guys. Jadi mulai dari template, terus misalnya ada BBK lain ngasih TOC, terus baru PIC dari masing-masing BBK-nya itu mengeksekusi apa dari isi TOC tersebut. Jadi misal kalau PIC-nya agak bingung atau ada agak gimana, boleh langsung ditanyakan ke aku ataupun Disa ataupun Adit gitu sih. Berarti intinya kita harus fokus ke dua-duanya ya, kalau nggak boleh di salah satu pihak aja. Oke. Tapi ya kalau soal kreatif dan konten, aku tuh mau tahu sih Kak dari awal konten yang kita lihat nih di sosial media, gimana sih prosesnya dari awal kalian brainstorming sampai akhirnya konten ini tuh diupload di sosial media sendiri. Oke, mungkin Kak sebenarnya ada spoiler dikit, brainstorming dan lainnya itu bakal panjang banget, tapi bakal aku serahin ke masing-masing deputi. Mungkin kalian mau suit atau mau gimana nih biar mau ngejawabnya nih. Tadi kan udah Adit, terus tadi minta ayo mau siapa duluan? Siapa duluan? Kita sulit kali ya. Sulit kali ya, sulit. Mau berapa kali? Sekali aja. Oke. Satu dulu. Dari Medcon dulu teman-teman. Oke, kalau dari Medco sendiri ya, kita itu mulai merancang konten dari awal proses sampai posting itu ya lumayan banyak sebenarnya. Cuma mungkin aku bakal jelasin dulu. Mungkin kalau dari brainstorming itu kita dimulai dari misalnya tergantung dari pemohon TOC. Jadi kita awal ada nama TOC. Jadi TOC itu develop konten yang dimana itu berisi substansi apa aja isi dari konten yang mau diposting nih. Misal konten video kalian mau bikin temanya alurnya gimana nih, nah itu di situ di substansinya, judulnya apa, terus butuh berapa talent, habis itu nanti temanya gimana, terus alurnya gimana. Nah kalau udah diisi di situ, itu termasuk dari bagian dari brainstorming. Itu bisa dari BBK lain atau badan biro komisi lain atau dari kita sendiri yang bikin. Nah itu kalau di brainstormingnya. Terus kalau TOC-nya nanti udah jadi, itu bisa dikirim ke PIC SMS konten masing-masing, BBK masing-masing. Nah nanti itu di situ namanya dicek juga, ada namanya content supervisor yang di situ ada ngecek TOC-nya. Jadi ini TOC-nya udah lengkap belum, caption-nya udah ada apa belum. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terus kalau udah nanti dicek content supervisor, baru TOC ini dikasih ke PIC yang buat atau sebagai editor. Nah nanti dieksekusi lah. Kalau misalnya feeds nanti langsung dikerjain. Kalau misalnya konten nanti kita bisa take konten dulu, mau hari apa di manage lah waktunya. Kalau udah selesai bikin konten kita mulai ngedit. Nah kalau udah selesai edit, kita
hasil editannya kita cek lagi udah bagus atau belum. Kalau terus habis itu kita konfirmasi ke pihak BBK terkait. Misalnya Humas mau request TOC ke kita, berarti kita cek ke Humasnya, halo Mas ini udah oke atau belum. Kalau misalnya udah oke, berarti kita tinggal langsung masuk ke publikasi. Publikasi itu udah ada di awal kita buat TOC masuk. Jadi TOC masuk kita juga harus udah isi jadwal publikasinya, misalnya tanggal berapa. Kalau udah tinggal diposting deh, kurang lebih gitu. Mungkin boleh lanjut ke BBK. Oke, kalau dari Medcre sebenarnya alurnya nggak jauh beda sama Medcon. Mungkin untuk soal brainstorming di TOC sendiri itu ada kolom buat naruh referensi desain gitu guys. Jadi mungkin pihak BBK terkait yang memohon TOC-nya itu naruh atau mengisi kolom referensi desain. Misal kalau udah naruh terus tapi PIC yang ngerjain desain tersebut tuh masih agak bingung, mungkin bisa dicari referensi dari sumber lain, misal dari Pinterest ataupun dari akun Instagram lain gitu sih guys. Misal terus udah selesai nih, udah jadi semua, nanti kita double checking dulu untuk memastikan apakah udah sesuai isinya terhadap TOC yang dikasih oleh BBK terkait gitu sih. Jadi proses kakak ini tuh dari brainstorming sampai akhirnya diposting tuh lumayan panjang ya. Dan pastinya perlu banget gak sih pemikiran-pemikiran yang matang dalam proses-proses tersebut ya kan. Aku juga penasaran nih Kak, di setiap proses atau berjalannya suatu ini pasti ada dong yang namanya kayak tantangan gitu Kak. Nah kira-kira dari kakak sendiri tuh tantangannya dalam menghadapinya itu gimana sih Kak? Oke, mungkin mulai dari aku. Untuk tantangan sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 2 poin nih teman-teman. Ada tantangan yang dari eksternal maupun internal. Kalau misalnya dari eksternal itu terkait mekanisme pengajuan dari TOC sendiri sih. Karena jujur banget, gak sedikit dari BBK yang ada ngasih TOC ke kita tuh masih kayak ada miss-missnya nih. Entah caption yang kurang, referensinya yang kurang jelas, ataupun substansi dari si kontennya itu nggak terpenuhi secara keseluruhan. Which is jadinya untuk anak-anak aku sendiri itu kesulitan nih untuk melakukan eksekusi terhadap konten ataupun desain tersebut. Terus kalau misalnya dari internal tuh lebih ke kayak, kebetulan tahun ini SMS itu anaknya banyak banget, total kecuali kita aja ada 16 nih. Jadi kayak agak susah nih ya merangkul semuanya. Jadi itu internalnya kayak agak harus ngebondingin 16-16-nya. Itu sih sebenarnya kayak PR-nya, cuman kayak surprisingly kita mah jago. Mungkin bisa di next. Kayak tadi udah Adit Mifta gak sih sekarang? Mungkin kalau aku lebih ke tantangan dari, sebenarnya ini ada dari eksternal sama internal sih. Mungkin kalau dari eksternal seperti yang udah dibilang oleh Disha itu terkait isi dari TOC-nya itu kadang-kadang masih agak sedikit melenceng gitu istilahnya. Kayak misal bagian ini masih bolong, ini masih nggak lengkap, masih suka typo. Terus kalau internal mungkin lebih ke ada salah ketik gitu, typo juga sih. Jadi misal di waktu pelaksanaan gitu, jadi tanggalnya dia nggak sesuai dengan isi TOC. Terus sama mungkin lebih spesifiknya itu lebih kurang teliti gitu aja sih mungkin kalau dari Medcre. Oke, kalau misalnya dari aku, menurut pandangan Deputi Media Konten, sebenarnya sebelumnya benar banget sih apa yang dibilang oleh Disha dan Mifta. Mungkin untuk tambahannya sih mungkin lebih ke tantangannya sih di waktu ya, karena kan informasi dari kampus ini kan lumayan berputar cepat banget ya. Nah itu tantangan kita terkadang kalau misalnya membuat sebuah informasi untuk diposting ke media kan pasti kita dari media kreatif atau media konten itu butuh waktu lah ya buat membuat produksinya. Nah di situ mungkin kita agak kejar-kejaran banget lah sama waktu, apalagi kadang ada konten insidental yang misalnya H-3, H-1 udah besoknya langsung diposting lagi. Nah itu sebenarnya lumayan kejar-kejaran, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa menghandle semuanya itu sih. Terus mungkin bener banget sama yang bilang Disha tadi. Terus kayak SMS itu kan lumayan banget banyak, agak ada 19 sih totalnya kalau sama kita. Nah itu di situ agak PR-nya itu nyatuin opini dari kita masing-masing, karena kan pasti kita memiliki opini yang berbeda ya. Jadi mungkin solusinya biasanya kita melakukan rapat internal, jadi kayak kita sambil brainstorming banget ini bareng-bareng lah gimana kedepannya nanti supaya kita bisa satu pikiran. Terus kalau misalnya mereka ada keluh kesah, kita bisa minta opini mereka lah apa aja yang harus dievaluasi gitu sih.
Oke, ternyata banyak ya guys tantangannya dari eksternal, internal, tapi yang paling penting gimana caranya mereka komunikasi aja mau ke eksternal maupun internalnya. Komunikasi, kuncinya di komunikasi, teman-teman. Tapi ya kak, nih sebagai penutup nih, menurut kakak apa sih hal yang paling penting supaya media dan konten yang ada di parlemen itu tuh bisa lebih berdampak dan bisa lebih berkembang kepada Kema UPN Veteran Jakarta ini? Oke, mungkin untuk diri aku sendiri lebih ke kayak gimana cara SMS untuk bisa tetap konsisten. Aku tekannya sekali lagi konsisten. Karena mau gimana pun kinerja kita tuh kan memang berputarnya setiap hari ya, dan gak ada waktu libur ya. Dan aku tuh pengen SMS itu selalu bisa mendeliverikan semua berita ataupun informasi dari kampus itu secara cepat, biar nanti kema-kema itu juga up to date nih terkait info-info itu. Jadi aku pengen kayak secara visualisasi informasi yang didapatkan tuh kita bisa lebih konsisten aja sih untuk kedepannya. Itu kalau dari aku nih kebetulan mungkin bisa digeser ke sebelah kiri aku, dari Mas Aditya mungkin boleh? Oke, Kayaknya lempar dikit ya. lempar dikit lagi berarti Miftah boleh. Boleh, kalau dari aku mungkin yang buat itunya mungkin lebih ke pengecekan gitu terhadap output yang dihasilkan, agar kan yang kita tahu tuh MPM itu kan memberikan informasi kepada Kema itu secara luas ya. Jadi kita berupaya untuk meminimalisir sedikit pun kesalahan untuk apa ya, ibaratkan ini informasi gitu. Jadi kita harus istilahnya harus benar gitu terhadap apa yang disampaikan gitu sih. Ya mungkin kalau dari aku ya, mungkin kunci utamanya itu terutama ya bonding ya. Terutama bonding di internal SMA sendiri maupun di badan biro komisi terkait, karena kalau dengan tidak bonding ini pasti kan kita kalau kerjasama agak sulit juga ya. Mungkin kunci utamanya bonding dulu supaya kita nggak saling sikut-sikutan lah, kayak ini salah-salahan banget nih kalau misalnya nggak bonding kan gitu ya. Jadi mungkin kunci utamanya bonding dan tingkat kekonsistenan dari sebuah konten yang kita naikin, karena dengan kekonsistenan ini audiens kita pasti bakal betah banget kan nonton konten-konten kita. Itu sih. Oke, berarti banyak banget ya yang harus kita lihat bahwa ternyata ada yang harus kita konsistenin, ada ya juga yang harus kita komunikasiin, dan juga kita harus bonding. Ternyata bonding guys, bonding. Bonding ya. Bonding. Oke. Wah Bel, seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget insight baru tentang bagaimana strategi media dan proses kreatif di balik konten parlemen nih Bel. Betul, ternyata di balik satu konten yang kita lihat itu tuh banyak banget proses yang panjang dan strategi yang matang untuk disebarkan kepada Kema UPN Veteran Jakarta ini. Betul banget. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya karena udah bersedia hadir nih di podcast kita hari ini. Makasih banget Bapak. Dan kami berharap teman-teman semua bisa mendapatkan insight yang positif dan juga menarik tentunya pada episode hari ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment agar kalian semua nih gak ketinggalan nih episode Cahaya Talk selanjutnya. Aku Bebel. Dan aku Kia. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cahaya Talk selanjutnya. Ya.